Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat Gagas Misteri. Kali ini saya berada di hutan purba, yaitu hutan yang sangat terjaga sekali kelestariannya, sangat rimbun sekali. Bahkan rerumputan yang ada di sini jarang sekali kita temukan di hutan-hutan yang lain, karena memang tempat ini sangat terjaga dan sangat tidak terjamah oleh manusia pada umumnya. Banyak yang masuk ke area ini, tapi yang kita tahu bahwa tempat ini memang sangat terjaga, sangat alami sekali. Hutan ini merupakan habitat asli dari harimau Jawa yang sempat dikatakan punah. Namun beberapa penelusuran kita yang lalu memperlihatkan bahwa tanda-tanda kehidupan itu masih ada. Tanda-tanda harimau Jawa ataupun harimau macan tutul Jawa itu tanda-tanda kehidupannya masih ada di sini. Namun kita akan memastikan, atau kita akan melihat, sebenarnya kita akan melihat hutan yang menjadi habitat asli dari harimau Jawa ataupun macan tutul itu seperti apa. Kita akan saksikan bersama-sama. Ya, sahabat semuanya, kita bisa saksikan pada dasarnya harimau Jawa ataupun macan tutul Jawa itu sangat menyukai hutan-hutan yang arealnya seperti ini. Jadi ada pohon-pohon besar tinggi dan juga namun lapang seperti ini. Mereka bisa berkeliaran bebas dan juga bisa mendapatkan hewan mangsa di sini. Sebenarnya di sini banyak sekali mangsa-mangsa yang ada di sini, hewan-hewan yang hidup di areal ini. Seperti banyak sekali burung-burung. Kemarin kita juga sempat merekam suara-suara burung yang ada di hutan ini. Terlihat sangat banyak sekali burung-burung yang ada di sini. Dan juga di sini banyak sekali terdapat monyet. Tempatnya ada di sebelah hutan ini, yaitu di titik di mana hutan ini ada beberapa bukit juga. Di sebelah sana biasanya mereka bermarkas di sana. Namun kita tidak akan memasuki areal itu karena kita tidak ingin mengganggu keberadaan mereka. Sesuai dengan apa yang dikatakan masyarakat, beberapa bulan yang lalu di sini terdapat monyet yang menjadi pemimpinnya itu sangat besar sekali, hampir menyerupai King Kong itu. Jadi kita kita ambil selamat saja, bahwa kita tidak ingin konyol ya. Jadi kita tetap main aman, meskipun kita masuki hutan-hutan seperti ini, kita pun juga tetap harus hati-hati. Jadi kita perhatikan, jika memang suasananya aman, kebetulan hewan buas itu tidak ada di sini, kita bisa masuk. Oke, itu terus berjalan saya. Karena di sebelah sana itu ada sebuah seperti aula, seperti lapangan ya, namun menjadi titik temu ini, menjadi titik temu dari hewan buas itu sendiri, entah itu macan ataupun macan tutul. Kita akan saksikan. Ya, sahabat semuanya, kali ini kita berada di tepi dari bukit hutan purba ini. Jadi seperti yang kita lihat, di sana ada pohon besar sekali. Pohon itu tidak sembarangan ada di sini, karena memang koleksi dari tumbuhan yang ada di sini pun langka, gitu. Terbilang langka karena tidak sembarangan hutan ditumbuhi pohon-pohon seperti itu. Kenapa tempat itu sangat terjaga dan tidak dirusak? Karena menurut kepercayaan warga di sini sangat meyakini bila tumbuhan-tumbuhan besar yang dianggap sebagai
ya warga Gunung Kidul menyebutnya resan seperti itu, mereka sangat menjaga. Sebenarnya apa ininya ya, untuk menjaga kelestarian alam itu sendiri. Karena jika bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang akan meneruskan kelestarian alam yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Kita akan naik lagi ke daerah sana. Jadi ada sebuah lokasi di mana menjadi titik temu atau biasanya menjadi tempat bermain atau tempat pertemuan dari hewan-hewan buas, termasuk macan tutul yang kemungkinan hidup yang kemarin kita temukan jejak makanannya di Gua Nipong kemarin. Oke, itu perjalanan saya. Kita akan coba masuk ke arah seperti yang kita tunjukkan tadi, yaitu jadi di sini ada semacam pusat. Ternyata pusat itu pusat dari hewan buas, bukan dari makhluk astral. Sebenarnya di sampingnya itu ada bukit, namanya Bukit Kendeng, yaitu kalau orang-orang di sekitar sini itu sangat mensakralkan tempat itu. Jadi tidak bisa sembarangan orang bisa masuk ke area situ karena memang menjadi hutan larangan. Nah, kita akan coba masuk ke sana. Sepertinya tempatnya aman karena kita datang ke tempat ini waktu sore hari, jadi hewan-hewan buas belum begitu aktif untuk melakukan perburuan. Sementara monyet-monyet yang ada di sebelah utara itu mereka belum pulang dari perburuan, jadi tempat ini kemungkinan masih sepi dari hewan buas. Ya, mereka mungkin masih sembunyi entah di mana. Sampai saat ini pun kita belum bisa menemukan tempat itu. Tapi kita akan tetap mencari. Kita bisa saksikan di sana. Sebenarnya ada burung yang sedang membuat sarang, ternyata besar sekali itu. Kita nggak bisa memastikan itu burung apa. Tapi kalau seperti suaranya seperti burung elang ya, karena memang di sini banyak sekali burung elang Jawa yang juga sempat dikatakan punah. Ya, sahabat semuanya, kali ini kita sudah berada di tengah-tengah hutan larangan atau hutan purba yang menjadi tempat sakral. Tempat ini ketika masuk di awal tadi sebenarnya kita sudah mendapatkan sambutan, namun kita datang ke tempat ini bukan sebagai penantang ataupun seperti apa. Kita hanya memvisualkan apa yang terjadi di area ini. Kita hanya ingin memberikan semacam edukasi bahwa kelestarian alam itu sebenarnya harus kita jaga. Cara menjaganya ya pada intinya kita tidak merusak hutan-hutan itu secara sembarangan, sehingga hewan-hewan yang ada di sini tidak punah begitu saja. Dengan begitu secara otomatis hewan-hewan buas, entah itu macan kumbang ataupun macan tutul ataupun macan apapun, mereka bisa berburu juga di tempat ini. Nah, salah satu tanda-tanda kenapa tempat ini menjadi habitat asli itu adalah ketersediaan pangan, sumber pangan yang sangat banyak sekali di sini, seperti burung-burung, seperti ayam hutan, terus juga monyet-monyet. Itu di sini sangat banyak sekali, sehingga memungkinkan hewan-hewan itu
hewan-hewan buas tadi, entah itu macan kumbang ataupun harimau Jawa itu masih tetap lestari di alam ini. Nah, seperti yang sudah kita temukan kemarin di salah satu tempat, bahwa di sana ada semacam sisa makanan yaitu tulang belulang. Karena memang ciri khas dari harimau Jawa ataupun macan kumbang itu tidak suka makan tulang. Mereka sukanya makan daging. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa saksikan di sini. Itu pohon-pohonnya itu dari sana. Sebenarnya masih kita bisa naik ke tempat itu. Namun tempatnya terjal sekali. Sangat mengkhawatirkan ya apabila kita betul-betul masuk ke sana, karena kita ke tempat ini tidak membawa alat keamanan sama sekali. Kita datang ke tempat ini hanya tangan kosong seperti itu. Nah, teman-teman bisa saksikan di sini bahwa tumbuhan-tumbuhan yang ada di daerah ini mayoritas tumbuhannya itu lumayan asing ya, karena memang hutan purba ini menjadi salah satu contoh hutan bahwa kelestarian alam itu memberikan efek. Efeknya adalah tumbuhan-tumbuhan di sini masih tetap terjaga meskipun sudah berumur ratusan tahun, sehingga tanamannya itu masih berkembang di sini. Kalau di daerah lain mungkin rerumputannya pun sudah jarang ditemukan. Nah, kita bisa saksikan di areal ini menjadi sedikit papang di tengah antara perbukitan, di antara hutan yang kita lewati tadi sampai memutara ini. Di areal ini adalah areal kosong, sehingga mereka sering sekali masuk melewati jalan sana itu, dan mereka berkumpulnya di sini. Nah, tempatnya sangat terjaga karena warga sekitar sendiri pun menganggap bahwa tempat ini sakral, sehingga tidak dibuka oleh para petani untuk ditanami tanaman, sehingga tetap menyisakan tempat ini. Luar biasa tempatnya. Ini kalau kita di sini malam hari mungkin suasananya akan sangat berbeda. Pasti sangat berbeda sekali. Luar biasa tempatnya. Saya mencoba naik, namun saya hanya berada di tengah-tengah dari gunung sini ya, Gunung Kendeng. Kenapa Gunung Kendeng namanya? Itu ada sejarahnya juga. Jadi pada dahulu kala, sebelum daerah sini itu ada pedusunan, itu daerah-daerah lain melihat ke arah sini itu seperti ada asap mengepul ke langit gitu loh. Jadi kalau istilah Jawanya itu kendeng-kendeng, jadi asapnya itu mengepul ke atas. Nah, itu namanya. Terus diberi nama, tempat ini dijuluki Gunung Kendeng. Namun seiring perkembangan zaman dan perkembangan bahasa, Gunung Kendeng sendiri berubah nama menjadi Hutan Pendem, seperti itu. Jadi tempat ini memang selain menjadi tempat mistis ataupun pusat alam astral yang ada di lingkungan sini, memang sangat terjaga sekali, sehingga banyak hewan-hewan buas yang bermukim di areal ini untuk berlindung di malam hari ataupun berburu makanan yang ada di hutan ini, seperti itu. Jadi saya laporkan dari Gunung Kidul, memang kemungkinan hewan-hewan buas yang dianggap punah itu kemungkinan masih ada ya. Tapi untuk bisa memberikan visual secara langsung bahwa hewan itu ada, mungkin kita butuh semacam kamera trap ataupun kamera-kamera yang akan dipasang di beberapa pohon gitu loh, mungkin. Nah, untuk ke arah sana kita belum bisa memasang itu, karena kita sepertinya itu mungkin lain waktu. Yang jelas saat ini kita hanya mendatangi tempat-tempat yang
dianggap berkemungkinan atau warga itu sempat melihat hewan-hewan buas yang ada di areal ini. Tuh, tempatnya sangat mengerikan sekali. Jadi kalau kita masuk ke tempat ini, itu kalau misalnya apa ya, kita penakut itu mungkin kita akan kesasar karena tempatnya kelihatannya terang sekali. Tapi ketika kita melewati tempat-tempat yang di perhutanan tadi, ketika kita masuk itu sangat lebat sekali. Kita perlu berhati-hati jika masuk ke areal ini, harus bersama warga lokal, ya, bersama warga lokal agar keselamatan bisa terjamin. Kenapa? Karena menurut mitos juga bahwa tempat ini memang bukan tempatnya orang asing, ya. Kebetulan saya sendiri adalah warga lokal sini, jadi saya sedikit bebas ya untuk keluar masuk ke areal ini. Ya sahabat semuanya, karena waktu memang sudah larut malam, kita khawatir nanti kita tidak bisa keluar dari tempat ini, maka kita sudahi saja dulu penelusuran kita, yaitu kita menemukan satu tempat lagi yang menjadi habitat asli dari harimau Jawa ataupun macan tutul Jawa. Karena menurut lokasi yang ada di tempat ini, beberapa warga sering sekali melihat beberapa hewan buas, khususnya kucing besar ataupun ular-ular besar. Dan karena tempat ini menyimpan beberapa spesies-spesies hewan-hewan yang terbilang unik, karena banyak sekali kera ataupun monyet dan juga burung-burung yang dari sekitar sini, sehingga memungkinkan hewan-hewan buas itu bisa bertahan hidup di areal ini karena ada sumber makanan di sini gitu. Dari Gunung Kidul, saya sendiri melaporkan. Tim Gagas Misteri akan kembali menelusuri tempat-tempat yang dianggap misteri, namun kita akan ungkap dari sisi lain yang berbeda sehingga kita bisa mendapatkan berita yang nyata. Sekian dari saya, Gagas Misteri. Saksikan edisi selanjutnya hanya di Gagas Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.